Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isaura Ade Putri dengan NPM 24051102 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri dari Universitas Widyatama. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pergeseran Pola Kepemimpinan Rezim di Indonesia, Dampaknya Terhadap Stabilitas Sosial dan Politik. Jadi, sejak kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai perubahan pola kepemimpinan yang mencerminkan tantangan sosial politik setiap era. Penelitian ini mengeksplorasi dampak transisi dari Orde Lama ke Orde Baru hingga reformasi terhadap stabilitas bangsa. Transformasi kepemimpinan Indonesia mencakup pergeseran dari otoritarianisme menuju demokrasi. Penelitian ini menyoroti pola kepemimpinan yang memengaruhi stabilitas sosial politik melalui kajian yuridis normatif yang menghasilkan rekomendasi penting, kepemimpinan inklusif, penegakan hukum yang adil, dan pendidikan politik yang memperkuat partisipasi publik. Indonesia memiliki sejarah politik dinamis dengan karakteristik kepemimpinan unik di setiap eranya. Pertama, di era Orde Lama, karakteristik kepemimpinannya adalah dominasi ideologi, ketegangan politik, dan fragmentasi sosial. Lalu, di era Orde Baru, karakteristik kepemimpinannya yaitu stabilitas politik berbasis otoritarianisme tetapi disertai KKN. Lalu, di era reformasi, yaitu demokrasi dan desentralisasi namun diiringi tantangan polarisasi politik dan konflik identitas. Setiap transisi menciptakan pengaruh besar terhadap struktur sosial dan politik Indonesia. Nah, pada masa Orde Lama di tahun 1945 sampai dengan 1966, pada masa ini kepemimpinan Soekarno mengadopsi demokrasi terpimpin yang bertujuan mengintegrasikan berbagai ideologi dalam masyarakat Indonesia. Namun, pendekatan ini justru memicu ketegangan dan konflik yang membahayakan stabilitas sosial politik. Jadi, ciri-ciri kepemimpinan utama Orde Lama itu pertama dominasi ideologi, yaitu penggabungan tiga kekuatan yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Upaya menciptakan persatuan melalui ideologi bersama tetapi gagal mengatasi perbedaan mendasar di antara kelompok tersebut. Lalu ada konflik internal, yaitu ketegangan antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Dan ketidakseimbangan kekuasaan di antara berbagai faksi yang memunculkan persaingan politik intens. Dampak sosial politiknya yaitu ketidakstabilan sosial, fragmentasi masyarakat berdasarkan ideologi mengganggu harmoni sosial, lalu ketegangan politik, perselisihan antar faksi menyebabkan kekacauan politik yang memuncak pada peristiwa G30 SPKI yang mengubah arah sejarah bangsa. Lalu, pada masa Orde Baru yaitu 1966 sampai dengan 1998, jadi Orde Baru itu dipimpin di bawah Soeharto membawa perubahan besar dalam pola kepemimpinan Indonesia dengan fokus utama pada stabilitas politik dan ekonomi melalui pendekatan otoritarianisme. Meskipun sukses menjaga stabilitas jangka pendek, kebijakan represif dan budaya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi ciri khas di era ini. Ciri-ciri dari kepemimpinan Orde Baru yaitu stabilitas politiknya, regulasi ketat terhadap partai politik untuk mengurangi konflik ideologis. Lalu pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk menjaga kontrol pemerintahan. Pemusatan kekuasaan di tangan eksekutif, mengurangi peran legislatif dan yudikatif. Lalu pertumbuhan ekonominya yaitu kebijakan ekonomi pro pembangunan yang meningkatkan infrastruktur dan sektor swasta, fokus pada stabilitas makroekonomi termasuk pengendalian inflasi dan pertumbuhan investasi. Stabilitas ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan meskipun tidak merata di semua lapisan masyarakat. Kontrol sosial dan politiknya, pengawasan ketat terhadap media massa dan organisasi masyarakat, represi terhadap gerakan pro-demokrasi dan hak asasi manusia, lalu penggunaan aparat keamanan untuk menekan protes sosial dan politik. Lalu yang terakhir yaitu di era reformasi, yaitu dari 1998 sampai dengan sekarang. Era ini menandai transisi besar dalam sistem politik Indonesia dengan pergeseran dari otoritarianisme ke demokrasi yang lebih inklusif. Tapi tantangan baru muncul termasuk polarisasi politik,
konflik berbasis identitas, dan koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah. Transformasi utama di era reformasi yaitu demokratisasi politik. Pemilu langsung umum bebas rahasia mulai diterapkan pada tahun 1999. Keterlibatan lebih banyak partai politik dalam proses demokrasi dan hanya 3 partai besar di era Orde Baru menjadi sistem multipartai. Lalu, desentralisasi kekuasaan yang memberi otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah. Tapi juga di era ini kita mendapatkan kebebasan ekspresi, media massa dan masyarakat memperoleh kebebasan lebih besar untuk menyampaikan opini. Munculnya masyarakat sipil yang lebih aktif dan mengawal kebijakan publik. Di reformasi institusi, upaya memperbaiki sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Pemberantasan korupsi melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK. Tantangan utama di era sekarang yaitu polarisasi politik. Sistem multipartai sering memunculkan persaingan sengit antar partai yang kadang berujung pada stagnasi kebijakan. Konflik politik seringkali memperuncing ketegangan di masyarakat, terutama selama pemilu. Lalu konflik identitas, peningkatan konflik horizontal berbasis etnis dan agama seperti terjadi di Ambon dan di Poso. Kebebasan berekspresi kadang disalahgunakan untuk menyebarkan intoleransi dan ujaran kebencian. Koordinasi pusat dan daerah. Otonomi daerah sering menyebabkan ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Masalah tata kelola lokal seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah semakin menonjol. Jadi kesimpulan dari dampak pada stabilitas sosial politik itu, di Orde Lama ketegangan ideologi menciptakan fragmentasi sosial dan ketidakstabilan politik. Di Orde Baru, stabilitas semu yang dicapai melalui kebijakan represif tetapi mengorbankan kebebasan sipil dan transparansi. Reformasi, demokrasi membuka ruang bagi partisipasi politik, tetapi konflik horizontal dan kelemahan institusional menjadi hambatan utama stabilitas jangka panjang. Rekomendasi masa depannya yaitu kepemimpinan yang inklusif. Pemimpin harus mendengarkan semua golongan, menjembatani perbedaan melalui dialog terbuka. Lalu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengelola dinamika sosial. Penegakan hukum yang adil, memperkuat institusi hukum yang independen dan bebas dari intervensi politik, menegakkan supremasi hukum secara transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pendidikan politik untuk masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam politik yang sehat dan menghormati perbedaan, mengurangi polarisasi melalui kampanye literasi politik yang inklusif dan normatif. Stabilitas sosial politik di Indonesia adalah hasil dari kepemimpinan yang mampu mengelola dinamika masyarakat, menegakkan keadilan, dan mempromosikan demokrasi yang sehat. Pelajaran dari 3 era menunjukkan bahwa masa depan Indonesia membutuhkan keseimbangan antara stabilitas, kebebasan, transparansi dalam setiap aspek pemerintahan. Baik, dari saya segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.